Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi ya dengan Ibu di Mapel Ekonomi Bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang langka. Kalau di awal-awal pandemi, kita sering sekali melihat tulisan masker kosong. Kayak gitu ya, di setiap apotek itu biasanya ada tulisan masker kosong, terus hand sanitizer-nya kosong, habis. Nah, kalau sekarang ini lagi marak-maraknya oksigen habis. Nah, sebenarnya mengapa sih terjadi kelangkaan? Itu karena jumlah yang dibutuhkan oleh manusia itu lebih besar dari yang tersedia, dari barang-barang yang tersedia. Contohnya, jumlah masker itu hanya sedikit, sedangkan yang membutuhkan itu hampir semua orang. Jadi masker mengalami kelangkaan. Begitu juga dengan hand sanitizer. Apalagi sekarang terkait dengan oksigen. Banyak sekali pasien COVID yang membutuhkan oksigen, tetapi pasokan oksigennya terbatas. Itu yang menyebabkan barang-barang tersebut menjadi langka. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar juga tentang kebutuhan manusia. Pengertiannya apa sih? Terus faktor yang mempengaruhi apa? Macam-macam kebutuhan itu apa saja? Alat pemenuh kebutuhan itu apa? Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi. Kalau tadi ada langka masker, langka hand sanitizer, terus langka oksigen. Nah, kita akan mencoba menggali tentang masalah ekonominya. Nah, sekarang kalau membahas tentang masalah ekonomi itu akan ketemu dengan istilah what. Barang apa yang harus diproduksi. Kalau tadi kita mendengar ada kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, berarti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama, langkah pertama kita harus identifikasi dulu barang apa sih yang dibutuhkan, barang apa sih yang diproduksi, kayak gitu. Karena tadi langka masker contohnya, nah berarti barang apa yang harus diproduksi? Ya masker itu tadi, kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, nah ini nomor 2 ya. Bagaimana cara memproduksinya? Nah, kita harus mempelajari bagaimana cara memproduksi masker. Masker kain itu cara bikinnya gimana? Terus kalau masker medis itu bikinnya gimana? Kita harus tahu dulu. Gitu. Nah, selanjutnya itu for whom. For whom itu untuk siapa barang diproduksi. Kalau tadi kita akan memproduksi masker, kita harus tahu untuk siapa sih masker itu. Kalau masker kain itu untuk siapa, kalau masker medis itu untuk siapa, kayak gitu. Kita harus tahu dulu ya. Nah, ini adalah masalah ekonomi. Ada 3 ya. Ada what, who, dan for whom. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu adalah perangkat atau apa ya namanya ya, aturan kebijakan untuk menjawab semua masalah ekonomi. Nah, masing-masing negara itu menganut berbeda-beda sistem ekonominya. Ada yang tradisional, ada yang campuran, kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis sistem ekonomi yang dipakai di negara-negara lain. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah sistem tradisional. Sistem tradisional atau sederhana itu dimulai dari mengolah alam, terus diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri, kayak gitu.
Nah, jadi semuanya dilakukan oleh sendiri dan tergantung dengan alam. Ini tradisional, masih cara tradisional sekali ya. Jadi semuanya itu ditentukan oleh tradisi nantinya. Nah, yang kedua, liberal. Liberal ini disebut juga dengan sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau bebas kayak gitu. Jadi ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu atau bagi setiap orang untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak punya wewenang dalam sistem ekonomi ini. Itu dimulai dari sumber daya alam. Kita punya sumber daya alam, terus diproduksi, terus dijual ke pasar kayak gitu. Jadi semua orang itu bebas memiliki barang termasuk barang modal, dan semua orang itu juga bebas memakai barang dan jasa yang dimiliki kayak gitu. Semuanya ini dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, biasanya sistem ekonomi ini dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah sistem ekonomi komando. Sering juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin, terpusat, sosialis. Nah, banyak sekali namanya untuk komando ini. Nah, itu ciri-cirinya. Itu sistem ekonominya itu diatur oleh pemerintah. Nah, jadi dari sumber daya alam diproduksi oleh pemerintah, lalu didistribusikan lagi kepada masyarakat. Nah, kelebihan dari sistem komando ini harganya stabil karena semuanya itu dikendalikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Namanya juga campuran ya. Jadi ini sistem ekonominya memadukan antara sistem ekonomi liberal yang ekonomi pasar tadi dengan sistem ekonomi komando atau terpimpin. Nah, ini jadi ada kolaborasi atau perpaduan antara pemerintah dan swasta. Kayak gitu. Jadi swasta tidak memiliki atau swasta itu boleh mengelola perekonomian, tetapi ada batas-batasnya. Nah, batas-batasnya itu yang menentukan adalah pemerintah kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia. Nah, sistem perekonomian Indonesia itu kita memakai atau sering disebut dengan sistem demokrasi ekonomi. Nah, ini mengapa kok disebut demokrasi ekonomi? Karena sistem ekonomi di Indonesia itu berpijak pada Pancasila, terus pembukaan Undang-Undang 45, terus pasal-pasal yang ada dalam UUD 45 yang mengatur tentang ekonomi kayak gitu. Nah, ini bangsa Indonesia menganut dan menerapkan sistem ekonomi ini dengan melibatkan semua pihak. Jadi pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat umum itu terlibat dalam sistem perekonomian. Nah, seperti itu ya penjelasan dari Ibu. Kita lanjut di WhatsApp group. Oke, terima kasih.